Dyah Gitarja ini bisa menjadi Ratu Majapahit. Itu yang paling mungkin belum lengkap ya, belum utuh yang saya sampaikan ke ini. Karena sifat kita, masyarakat kita bahkan sampai sekarang itu sangat patriarkis dan misoginis ya. Suasana misoginisnya cukup kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang ini saya diminta interlude untuk memberi penjelasan tentang buku saya, tulisan karya saya, Dyah Gitarja, berjudul Dyah Gitarja. Jadi buku Dyah Gitarja itu sudah lama saya rencanakan untuk menulis sebetulnya tentang Majapahit, dan Dyah Gitarja ini adalah salah satu tokoh Majapahit yang jarang diulas oleh para sejarawan, para pemerhati kerajaan Majapahit. Dia gelarnya dikenal dengan nama Tribhuwana Tunggadewi. Nah, buku ini meskipun nanti intinya bertutur tentang Dyah Gitarja, dimulai dengan komparasi dengan bagian lain yang nanti antara Majapahit dengan Tartar atau Belekan itu bertemu di Majapahit. Nanti pada puncaknya itu. Jadi saya memulai dari cikal bakal Majapahit, yaitu kerajaan Singasari yang didirikan oleh Ken Arok. Jadi ini yang kemudian bergelar sebagai Sri Rajasa, Wangsa Rajasa yang kita kenal di sejarah. Jadi penulisannya begini, gagasannya memang ini tidak terlepas dari studi yang telah saya tempuh selama studi sastra Jawa di Fakultas Sastra UGM dan museologi di FIB UGM. Dua fakultas yang sebenarnya sama namanya. Jadi sebagai orang yang mempelajari filologi dan orang yang mempelajari museum. Tribhuwana Tunggadewi ini atau Dyah Gitarja ini ada beberapa arcanya itu tersimpan di Museum MoMA museum di New York sana, sangat bagus, dan itu juga mendasari bahwa penulisan saya. Kenapa karya yang sangat bagus berada di sana dan sangat diistimewakan, katakanlah begitu. Apa latar belakangnya orang membuat karya yang bagus untuk Ratu Dyah Gitarja ini. Jadi saya mulai menelusuri tokoh-tokoh ini yang menariknya tidak banyak dibicarakan di dalam sastra Majapahit sendiri. Bahkan Tantular pun tidak membincangkan Dyah Gitarja, atau memang tidak sampai pada kita perbincangan sastra tentang Dyah Gitarja ini. Jadi saya mengandalkan naskah Negara Kertagama dan para raton untuk dan prasasti-prasasti yang pernah dihasilkan oleh semasa pemerintahan Ratu Dyah Gitarja ini. Kemudian penulisannya untuk metode saya memakai metode autoetnografi ya, sehingga cukup memudahkan bagi saya untuk masuk keluar dari teks ini, ya, memasukkan teks baru dan kekayaan ini. Nah, sebenarnya prestasi apa yang
yang jadi beratnya itu kemudian prestasi apa, karena memang yang kepemimpinannya cukup lama ya, 30 tahun. 30 tahun, sekitar 30 tahun ya, cukup lama ya. Dia hanya sebagai raja pengganti dari ibundanya yang sudah ibundanya yaitu Gayatri yang sudah menjadi bikuni sejak wafatnya Raden Wijaya atau pendiri Majapahit. Jadi untuk proses penulisannya pasti selain ya hanya menulis saja sih, tidak melakukan perencanaan di awal, tapi penataan di sesudahnya, penataan di belakangnya, karena target saya adalah 10 atau sekian tulisan sehingga masuk bisa diterbitkan. Jadi di dalam proses penulisannya kemudian pengayaannya mesti daftar pustaka, kemudian kunjungan ke situs, itu yang banyak mengubah, yang banyak memberi proses penataan dari tulisan-tulisan saya tentang Dyah Gitarja dan latar belakang sosial, historis dan budaya yang ada di masa itu, di masa Majapahit. Selanjutnya juga salah satu penataan yang baik, saya memeriksa catatan-catatan tentang Black Death yang muncul di Black Death itu satu pandemi yang pernah terjadi di abad 14, 1350, 13 di masa kepemimpinan Dyah Gitarja ini, di mana Aditya Warman yang utusan Majapahit yang mengunjungi kerajaan Cina pada masa itu dikuasai oleh Kublai Khan, mengunjungi dan melihat adanya cikal bakal pandemi Black Death itu yang di wilayah Cina, jalur sutra Cina di daratan, dan itu kemudian memunculkan kebijakan-kebijakan yang cukup signifikan seperti karantina dan lain-lain yang membuat pertanyaan besar, menjawab pertanyaan besar kenapa Black Death tidak masuk ke pandemi pes ini, tidak masuk ke Nusantara waktu itu. Nah, ini adalah salah satu kebijakan-kebijakan dari Dyah Gitarja dan juga dibantu oleh Aditya Warman menjelaskan tentang potensi bahaya dari Black Death itu. Pada masa wafatnya Gayatri Tunggadewi 1350, Black Death itu sudah sampai Malaka. Sudah sampai Malaka, tapi ada grafik yang menunjukkan bahwa Nusantara itu tidak terkena sama sekali, bahkan tidak terkena sama sekali. Itu cukup menarik. Juga kesaksian catatan-catatan dari Ibnu Battuta yang belum saya tuliskan, mungkin di kedua itu, menunjukkan bagaimana Black Death pandemi karena penyakit pes itu menjalar di Timur Tengah, dan itu Ibnu Battuta sampai ke Samudra Pasai, bahkan memberi catatan tentang Majapahit, tapi tidak mencatat adanya Black Death, korban Black Death di Nusantara ini. Tantangan terbesar dari penulisan buku Dyah Gitarja itu adalah bahwa tokoh ini memang relatif tidak dikenal. Dalam catatan sejarah juga jarang diungkapkan. Kita lebih banyak mengenal tentang Majapahit, mengenal tentang sosok Gajah Mada. Padahal di dalam Negara Kertagama jelas bahwa Gajah Mada itu wafatnya lebih dulu dari Dyah Gitarja ini. Nah, itu yang membuat, karena catatannya lebih banyak Gajah Mada, ini seperti menegasikan ketokohan dari Gajah Mada. Ya, Gajah Mada sendiri jelas bahwa dia sangat detail dijelaskan oleh Prapanca bagaimana proses
wafatnya tokoh besar Majapahit ini. Ya dia diakui bahwa saya tidak menegasikan bahwa dia lebih tidak unggul daripada Majapahit, daripada Dyah Gitarja, tapi bahwa dia itu lebih mengabdi kepada sosok yang kompatibel, yang kapabilitasnya diakui olehnya. Jadi Gajah Mada bertemu dengan Dyah Gitarja ketika Dyah Gitarja menjadi ratu muda di Majapahit, di Daha. Demikian juga dia bertemu dengan adiknya Dyah Gitarja, yaitu Dyah Wiyat di Kahuripan. Itu saya agak lupa. Tapi semua dua putri dari Gayatri hasil pernikahannya dengan Raden Wijaya itu adalah sosok-sosok yang luar biasa. Ya, sehingga Gajah Mada mau mengabdi ke kedua putri ini. Tantangan selanjutnya adalah mengkoneksi bagaimana latar belakang agama dan sosial yang berlaku di Majapahit pada masa itu, sehingga dua putri Dyah Gitarja ini bisa menjadi ratu Majapahit. Itu yang paling mungkin belum lengkap ya, belum utuh yang saya sampaikan ke ini, karena sifat kita, masyarakat kita bahkan sampai sekarang itu sangat patriarkis dan misoginis ya. Suasana misoginisnya cukup kuat. Suasana misoginis di dalam lingkungan misoginisnya cukup kuat bahkan di era Majapahit waktu itu. Sehingga atau di masa-masa Jawa kuno waktu itu. Sehingga saya mendapat alasan bahwa kenapa sih Dewi Kili Suci yang putri utama itu juga tidak berani menjadi ratu di Kediri, sehingga Airlangga, saya tarik belakang, Airlangga terpaksa membagi kerajaan jadi Kahuripan menjadi 3 kerajaan waktu itu. Jadi sebenarnya tidak ada target khusus apakah ini bersifat politis, tapi karena karakter saya atau saya dididik menjadi seorang filolog atau menjadi museolog, itu memberi penjelasan itu supaya misalnya bahwa karya-karya yang dihasilkan pada masa lampau itu connecting, terhubung dan bisa di ini. Misalnya Sanghyang Kamayanikan, teks itu muncul di masa Borobudur, masa Airlangga ditulis ya, di masa Mpu Sendok ya tulisnya. Tapi sebelumnya juga misalnya saya menemukan sosok bernama Dharma Kitri. Dharma Kitri itu yang kemudian juga memberi teori bahwa orang itu tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Jadi kalau ada penyakit, ini konteksnya di pandemi, ada penyakit yang tidak ada obatnya, itu nanti kalau dalam ajaran Buddha, mereka tidak bisa tumimbal balik atau reinkarnasi. Jadi memang harus dicarikan obatnya untuk semua penyakit itu. Itu juga mendasari kebijakan Dyah Gitarja, karena dia dididik secara Buddhisme oleh ibunya untuk memberi kebijakan karantina atau dan karantina itu bukan hal yang asing bagi kita, karena kita bisa misalnya orang bertapa itu kan seperti konteks berkarantina ya, mengasingkan diri, itu hal-hal biasa yang dilakukan orang-orang Jawa pada masa dulu, bahkan mungkin sekarang, mengasingkan diri dari situasi umum, dari keramaian sosial dan lain-lainnya. Itu, dan sehingga misalnya disebutkan di Sanghyang Kamayanikan itu Dang Acarya Dignaga, itu jelas namanya tersebut. Dang Acarya Dignaga itu adalah katakanlah pemimpin dari Universitas Nalanda pada abad 4 Masehi. Dan kemudian dilanjutkan oleh Dharma Kitri. Artinya bahwa teks itu, teks Sanghyang Kamayanikan dan ajaran-ajaran dari Buddhisme Tantri itu menjelaskan keruntutan itu ya, bahwa itu menjadi dasar ini. Sehingga tugas saya menyiapkan teks sebagai filolog, menyiapkan teks yang bersih dari kesalahan itu dalam arti bisa terwujud
insya Allah ya bisa terwujud ya. Itu tugas filolog ya, menyiapkan teks tentang Dea Gitarja yang siap untuk dibaca, untuk diapresiasi, untuk di riset lebih lanjut oleh teman-teman semua yang mencintai kebudayaan atau mencintai sejarah. Itu yang salah satu target saya. Kemudian juga selain teks sastra, kita itu mendapat warisan cukup kaya di dalam hal visual, seni rupa, baik di relief maupun cukup banyak karya-karya kita yang karya-karya dari leluhur kita dari masa Majapahit atau sebelumnya yang bisa memberi pencerahan insight kepada kita ya, sehingga kita bisa menikmati atau meneruskan daya kreatif dari masa-masa Majapahit ini. Kemudian dari banyak hal dari ini, tapi itu juga tantangan tersendiri untuk menciptakan teori seni rupa masa Majapahit yang cukup kompleks sekali, yang jarang disentuh oleh ini. Pak Putu Sutawijaya banyak memberikan masukan berkait dengan hal visual di masa Majapahit ini yang perlu kita gali lebih dalam. Ya, mudah-mudahan berikutnya saya bisa memberi deskripsi lebih baik. Selain kelebihan, misalnya saya sudah banyak menjelaskan, tapi ada juga soal kekurangan bahwa budaya berkebun kita, budaya pertanian kita itu sepertinya selesai di padi. Tapi misalnya di kerajaan Yuan, dinasti Yuan itu ada perkebunan teh. Kita belum mengenal sistem perkebunan itu baru mungkin di masa penjajahan kolonial. Nah, ini yang kekurangan dari masyarakat kita secara kultural ya, secara budaya, bahwa budidayanya lebih terwujud mungkin karena perdagangan ya, sehingga dia tidak melakukan perkebunan, bahwa teh sendiri itu adalah tanaman endemik Asia Tenggara dan pasti ada di Jawa. Itu tidak dilakukan oleh Majapahit pada masa itu, dan itu kita kalah dengan dalam tanda petik kurang ya, kalah dengan pandangan kebelekan bahwa dia ingin jualan teh gitu. Itu banyak yang kelebihan dari Majapahit pada masa Majapahit, tapi juga ada kekurangannya. Buku saya ini saya letakkan pada kejayaan Majapahit yang nanti di 1406 itu terjadi perang saudara yang besar terus menerus, yang kemudian disebut para Grek. Ini saya mulai dari situ, dan itu satu pertanyaan besar bahwa kenapa ya dengan sistem yang baik pada masa Dya Gitarja, pada masa Tribuana Tunggadewi ini, kemudian dua periode berikutnya di masa Hayam Wuruk, setelah pasca Hayam Wuruk menjadi busuk, menjadi konflik besar ya, membusuk. Ini yang menjadi pertanyaan besar dari saya. Ini sudah di mana letak kekeliruannya sehingga negara yang besar ini 200 tahun ya, sekitar 200 tahun itu bisa hancur berkeping-keping. Bisa hancur berkeping-keping ini. Kira-kira ini yang sedang saya pelajari, di mana kekeliruannya. Apakah sistem kekeluargaan yang kemudian jadi membusuk karena ada perkawinan silang matrilineal begitu antar sepupu, atau bagaimana? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Karena hal-hal yang besar di masa Dya Gitarja atau Tribuana Tunggadewi dengan Hayam Wuruk itu oleh penulis Pararaton, Pak Hayam Wuruk diberi julukan Sang Hyang Wekasing Suka. Itu akhir dari tokoh Sang Hyang Wekasing Suka, itu akhir dari bahagia. Itu cukup menjadi pertanyaan besar bagi saya, dan mudah-mudahan saya ada waktu untuk menelusurinya kembali, menelusuri hal-hal yang apakah ini di mana sistem ini menjadi membusuk, dan ini perlu menjadi perhatian besar kita, karena
kita mewarisi hal-hal yang baik dan juga ada hal yang buruk dari masa lalu kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pembaca dan teman-teman yang telah membantu proses saya, yaitu Pak Putu Sutawijaya, Pak Dewa Bujana, Pak Kris Budiman, juga Mas Cahyono Prasojo, kemudian kepada Rosana Haryanti, dan editor saya, Yeni Mada, yang telah bekerja cukup keras untuk penerbitan buku ini. Dari Interlude, Mas Cak Kandar, dan teman-teman yang merespon dengan mengajak diskusi, mengajak podcast, kemudian juga dari banyak teman yang mungkin sedang menjadwalkan untuk pertemuan-pertemuan ini. Dan mudah-mudahan buku ini memberi banyak masukan, banyak pengetahuan baru bagi teman-teman semua yang membaca dan bisa melahirkan karya-karya yang juga dari teman. Karena ini kalau dari teori Jaws gitu kan, teori resepsi, memang banyak ruang-ruang kosong yang perlu diisi di dalam buku ini, sehingga dinamika kita, pengetahuan kita mengenai Majapahit, mengenai ke Indonesia Nusantara itu lebih lengkap.